Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Monica Fernanda dengan NIM akhir 410 yang akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait dengan legal opinion yang saya buat, yakni terkait dengan kasus Ronald Tanur yang mana dia telah melakukan pembunuhan kepada Dini Sarah Aprianti, yaitu kekasihnya. Mungkin di sini saya pertama-tama akan memaparkan kasus posisi yang ada berdasarkan informasi dan berita yang telah saya telusuri. Adapun rincian kronologi dari kasus pembunuhan Dini Sarah Aprianti oleh Ronald Tanur adalah sebagai berikut. Bahwa pada Oktober 2023, Ronald Tanur dituduh melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sarah Aprianti setelah insiden di Black Hall KTV Surabaya. Kemudian bahwa pada malam kejadian, Ronald Tanur dan Dini terlibat dalam pertengkaran yang hebat di KTV, yang mana pertengkaran tersebut disaksikan oleh beberapa pengunjung lain. Kemudian terjadi insiden fatal yang menyebabkan Dini mengalami luka parah dan meninggal dunia akibat dilindas dengan mobil di basement mall. Adapun laporan forensik awal merefleksikan tanda-tanda penganiayaan pada tubuh Dini yang sesuai dengan tuduhan jaksa. Jaksa penuntut umum kemudian menuntut Ronald Tanur dengan hukuman 12 tahun penjara dan mengajukan tuntutan restitusi sebesar 263,6 juta rupiah terhadap keluarga korban. Adapun tuduhan yang dilayangkan oleh JPU meliputi pelanggaran pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Kemudian terdapat beberapa bukti yang ditunjukkan oleh jaksa. Yang pertama adalah CCTV, hasil otopsi, kesaksian dari petugas keamanan, dan bukti telepon seluler. Kemudian dari Ronald Tanur terdapat argumen yang menyatakan bahwasannya CCTV tidak merefleksikan secara jelas tindakan yang dilakukan oleh Ronald kepada Dini. Kemudian saksi mata dari pengunjung KTV lain memberikan kesaksian beragam. Ada yang mendukung versi Ronald dan ada yang mendukung versi jaksa. Pada Juli 2024, Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan untuk membebaskan Ronald dari semua dakwaan. Kemudian hakim menyimpulkan bahwa bukti yang diajukan jaksa tidak cukup untuk membuktikan Ronald telah bersalah atas dakwaan tersebut. Putusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk pengunjung sidang dan media massa, karena kasus ini melibatkan anak seorang mantan DPR. Kemudian hakim dengan sepakat dengan kuasa hukum Ronald Tanur menilai bahwa bukti yang diajukan itu tidak memadai. Tetapi ditemukan suatu fakta bahwasanya ketiga hakim yang bersidang di PN Surabaya atas kasus Ronald telah menerima suap dari orang tua Ronald sehingga dapat menghasilkan putusan yang membebaskan pelaku. Pada Oktober 2024, Ronald Tanur ditangkap kembali dan kasusnya naik ke kasasi dengan menghasilkan putusan nomor 144-K-Pidana-2024 tertanggal 22 Oktober 2024. Beberapa pihak nyatanya mengecam dari putusan kasasi tersebut karena nyatanya Ronald Tanur hanya diberikan vonis selama 5 tahun penjara, dan beberapa pihak menilai jika vonis yang dijatuhkan oleh hakim itu hakim kasasi tidak mencerminkan adanya keadilan. Tetapi dari hakim kasasi menyatakan bahwasannya putusan tersebut telah sesuai dan terkait dengan masa hukumannya itu merupakan wewenang dari hakim kasasi. Kemudian ada beberapa isu hukum yang saya bawakan, ada 3. Yang pertama, bagaimana sanksi yang tepat untuk dijatuhkan terhadap hakim yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan pada kasus Ronald Tanur. Yang kedua, apakah terdapat posibilitas bagi jaksa untuk mengajukan banding terhadap vonis bebas yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ronald Tanur. Dan yang ketiga, apakah hukuman 5 tahun yang diberikan kepada Ronald Tanur melalui putusan kasasi telah memberikan keadilan mengingat terdapat kasus suap yang dilakukan olehnya. Kemudian setelah saya menganalisis jawaban dari isu hukum pertama itu, hakim secara terang-terangan telah menyelewengkan atau melakukan penyelewengan terhadap wewenang dan tugasnya dan tidak sesuai dengan kode etik yang berlaku, sesuai dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dengan keputusan Ketua Komisi RI pada tahun 2009, yakni nomor 047 KMA-SKB garing 4 garing 2009, di mana nyatanya 3 hakim yang melakukan
atau yang membebaskan Ronald Tanur itu tidak sesuai dengan 10 kode etik yang termaktub dalam keputusan Mahkamah Agung tersebut. Kemudian dalam hal ini saya menyarankan bahwasannya sesuai dengan pasal 11A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, Ketua MA harus mengajukan pemberhentian secara tidak hormat dan dapat diajukan kepada Presiden terlebih dahulu. Kemudian terkait dengan jawaban isu hukum kedua, Undang-Undang memberikan hak upaya hukum kepada terdakwa dan penuntut umum. Namun tidak semua putusan itu dapat diajukan banding atau kasasi. KUHP membatasi banding terhadap putusan bebas. Yang mana dalam hal ini tentunya putusan yang dikeluarkan atau vonis bebas kepada Ronald Tanur tidak bisa diajukan kepada banding. Namun terdapat putusan MK nomor 114 garing PUU garing X garing 2012 yang memperbolehkan adanya praktik kasasi terhadap putusan bebas, sehingga dalam konteks ini jaksa penuntut umum dapat melanjutkan putusan yang membebaskan Ronald Tanur ke kasasi, yang mana hal ini dikarenakan atau didasarkan secara konkret diketahui bahwa putusan PN Surabaya memvonis bebas Ronald Tanur itu telah terbukti secara keliru dalam menerapkan hukum atau tidak mempertimbangkan bukti secara memadai, termasuk bukti CCTV. Kemudian jawaban dari isu hukum ketiga, dalam pasal 65 KUHP dikenal adanya konkursus realis yang terjadi apabila seseorang melakukan 2 atau lebih kejahatan, sehingga oleh karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar 2 atau lebih aturan pidana. Namun, dalam kasus ini Ronald Tanur melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain, dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga Ronald Tanur tidak menerima pemberian pemberatan sanksi pidana apapun dalam putusannya terakhir. Dalam hal ini, vonis 5 tahun yang dijatuhkan oleh hakim kasasi itu sudah sesuai dengan apa yang termaktub dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kesimpulannya, Majelis Hakim dalam putusan bebas Ronald dianggap telah mengabaikan bukti-bukti yang ada, termasuk hasil visum dan CCTV. Kemudian berdasarkan 10 prinsip pedoman perilaku hakim, Majelis Hakim dalam kasus ini nyatanya telah melanggar beberapa kode etik. Kemudian sebagai langkah lanjut, Ketua MA diharapkan untuk mengajukan pemberhentian tidak hormat kepada hakim-hakim yang terlibat dalam kasus ini kepada Presiden sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Kemudian berkaitan dengan pengajuan posibilitas pengajuan banding dalam perkara Ronald sesuai dengan putusan MK, sesuai dengan KUHP, tidak ada posibilitas bagi jaksa penuntut umum ataupun pihak lainnya untuk mengajukan banding atas putusan vonis bebas atau vonis bebas. Sehingga dalam hal ini menurut putusan MK nomor 114 garing PUU strip X garing 2012, jaksa dapat mengajukannya langsung kepada kasasi terhadap putusan PN Surabaya yang membebaskan Ronald. Kemudian terkait dengan putusan kasasi, vonis yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena kasus penyuapan yang dilakukan oleh ibu dari Ronald tidak dapat dijadikan alasan pembenar dari vonis hukuman yang diterima oleh Ronald Tanur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.